BTTH Kaisar Api, episode 227. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bang bang bang, serangkaian suara perlahan meledak di ruang api suci, lalu sosok Xiaoyan dan Mu Yingying perlahan muncul. Apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan dan Mu Yingying baru saja membunuh Suetian, dan tiba-tiba ruang khusus yang dibentuk oleh diagram pembentukan darah Suetian dan ruang api suci Mu Yingying langsung hancur, dan keduanya secara alami kembali ke fusi biru. Selain bubur kertas, setelah beberapa saat, Yan Qi bertanya dengan khawatir. Kami baik-baik saja, kata Xiaoyan dengan santai, lalu dia mengalihkan pandangannya, namun wajah Mu Yingying memucat. Ini, milikmu. Tatapan Xiaoyan tajam. Wajar saja, setelah melihat Sein Yanjing milik Mu Yingying yang dipinjamkan kepadanya, tubuhnya melemah dan dia langsung berkata. Meskipun memegang kristal api suci Mu Yingying di tangannya membuat Feng Jue Xiaoyan yang terdalam gelisah, Xiaoyan tahu bahwa kristal api suci ini sama pentingnya dengan hati Mu Yingying. Ia bisa meminjamnya dengan mudah. Memberikannya kepada dirinya sendiri sudah dianggap sebagai hubungan hidup dan mati. Jika aku punya pikiran lain, aku khawatir itu akan menjadi pemberontakan besar. Mu Yingying sama sekali tidak ragu, dia langsung mengambil kembali kristal api sucinya, dan wajahnya sedikit lebih baik. Pak Tuayan, ada apa dengan iblis berdarah ini? Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk bertanya ketika masalah itu selesai, karena dengan persepsi Xiaoyan, ia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun iblis berdarah ini kuat, ia tetap tak berdaya. Ada perasaan kuat dan kering. Kekuatan Gorevin pernah terbagi dua oleh wajah hantu dan api jiwa. Di sini, separuh kekuatan Gorevin tersegel, dan separuhnya lagi tenang. Dan para Gorevin juga ingin menyelamatkan separuh kekuatan Gorevin ini, agar dapat memperluas kekuatan sejati klan mereka, kata Yan Qi. Kalau begitu, maka Gorevin ini menggunakan setengah kekuatannya untuk mengumpulkan kekuatan beberapa api suci kita, dan sama sekali tidak bisa membiarkannya lolos. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia terus memulihkan kekuatan yang terkuras dalam tubuhnya dan berkata, kenapa kelopak mataku berkedut terus? Apa ada hal buruk yang akan terjadi? Sedangkan Mu Yingying, gumamnya dalam hati. Aku tak bisa membayangkan ada manusia biasa di tahap tengah Kaisar Do Bintang 7 yang mampu membunuh 4 iblis darahku sekaligus. Kebencian ini bisa digambarkan sebagai. Melihat ini, Gorevin di kejauhan sedikit menggerakkan sudut mulutnya, dan niat membunuh yang jahat perlahan muncul. Kakak, mereka sungguh hebat. Xiaoyi sangat gembira saat melihat tidak terjadi apa-apa pada Xiaoyan dan mereka berdua, dan dia benar-benar memusnahkan Suetian dan Suexuan. Gorevin, inilah akhirnya. Apa kau masih berpikir kau punya kesempatan? Soulian berwajah hantu menatap serangan dahsyat Xiaoyan, lalu segera berkata kepada Gorevin dengan penuh sukacita. Kini keempat Gorevin itu telah tumbang sepenuhnya. Hanya seorang utusan iblis darah, di tangan begitu banyak orang kuat, tetapi tak ada ruang untuk perlawanan, apalagi ada 4 api suci di sini. Hahaha, itu masuk akal. Tapi bukankah kalian manusia mengatakan sesuatu seperti ini? Sampai akhir, belum bisa dipastikan siapa yang akan mendapatkan bunganya. Tapi anak ini bernama Xiaoyan, utusan itu menjatuhkannya. Aku membunuh Gorevin 4 dan Gorevin pengawal kiri berturut-turut. Suatu hari nanti, aku akan membiarkan kalian merasakan siksaan dunia ini. Suara jahat Gorevin yang kekanak-kanakan itu perlahan menggeliat. Kalau begitu, lihat apakah kamu punya kekuatan. Lihat gerakannya. Melihat ini, Xiaoyi segera memadatkan api cemerlang dan menyerangnya. Meskipun api orang ini tidak sehebat api suci, mengapa aku merasa gelisah? Melihat serangan Xiaoyi muncul, duta iblis darah itu langsung bertindak tanpa ragu. Lupakan saja, ini hampir berakhir. Namun sesaat kemudian, Gorevin mengambil keputusan mendadak. Bang bang bang. Saat serangan mengerikan Xiaoyi hendak mengenai tubuh Gorevin, ia dengan mudah dihentikan oleh sosok yang diselimuti aura jahat. Melihat ini, Xiaoyi dan Mu Yingying mengerutkan kening. Tampaknya menghadapi pria yang tiba-tiba muncul, mereka tampak takut. Yan Qi, bukankah kau selalu penasaran dengan alasan jatuhnya beberapa jenius yang dulunya berada di paviliun Fancy yang 100 tahun sebelum dirimu? Berikutnya, aku akan beritahu kamu. Yintong, mari kita bertemu dengan saudara-saudarimu dari paviliun pembakaran dupa. Hahaha, saat kata terakhir terucap, sosok yang diselimuti aura jahat itu tiba-tiba meledak, dan aura jahat yang tak tertandingi tiba-tiba menyebar, menampakkan wujud aslinya. Ini seorang pria.
Pria itu mengenakan jubah hitam, dengan kepala panjang tertunduk dan sebuah kecapi giok di punggungnya. Pria tampan di antara kedua alisnya, bahkan Xiao Yi pun merasa dirinya rendah diri. Ada aura mati di dalamnya, seperti orang mati. Perhatikan pupil. Begitu suara Gorevin itu jatuh, jejak cairan panas perlahan-lahan terbentuk di pupilnya yang berapi-api. Roh jahat yang luar biasa, kata Xiao Yi dengan suara berat saat ini. Jelas roh jahat Yintong yang sangat menyilaukan saat ini bahkan sebanding dengan Gorevin. Baiklah, bajingan, kau benar-benar menjelek-jelekkan murid-murid Paviliun Pembakaran Dupa. Paviliun Dupa bakar kami dan klan jahat ekstrateritorialmu berselisih. Melihat ini, Yan Qi berseru, demonisasi. Xiao Yan mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu. Xiao Yan juga pernah mendengar tentang demonisasi. Konon, ini adalah metode yang biasa digunakan oleh beberapa orang kuat dari ras jahat di luar dunia untuk membunuh manusia. Teruslah memelihara tubuhnya dengan energi iblisnya sendiri, dan ketika saatnya tiba, sosok itu akan sepenuhnya kehilangan kemanusiaannya dan berubah menjadi mesin pembunuh sungguhan. Orang ini, Yintong sebenarnya ditundukkan dan dirasuki olehnya sepanjang waktu, jadi aku bertanya-tanya mengapa aku belum menemukan mayat orang ini. Dan Ghostface Soul yang juga menggelengkan kepalanya sedikit ketika melihat pemandangan ini saat ini. Kau lelaki abadi, lebih baik kau jaga dirimu baik-baik. Setelah menangkapmu, awalnya ada kesepakatan dengan keluarga kerajaan Xuanling. Aku tidak menyangka sampah-sampah keluarga kerajaan Xuanling ini akan berguna sama sekali, tapi akhirnya kau lolos, kata Gorevin sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku akan membalas semua dendam ini. Melihat utusan iblis darah yang arogan itu, Xiao Yan meletakkan tangannya di bahu Yan Qi dan berkata, hati-hati, Yintong adalah seorang jenius yang telah menguasai sifat pendendam dari sistem suara. Jika ada kesempatan, tinggalkan dia mayat utuh. Di akhir kalimat, Yan Qi ternyata sedikit berubah. Jelas, Yintong setelah dirasuki oleh iblis darah, bahkan jika mereka sekuat makhluk abadi, tetap tidak ada jalan keluar. Oke, Xiao Yi, senior Ghostface Soul Yan, lakukan. Begitu suara itu jatuh, sosok Xiao Yan langsung bergerak dan melesat tepat ke arah pupil mata. Sedangkan Xiao Yi dan Ghostface Soul Yan, napas mereka meroket dan mereka menyerang dengan panik. Ayo, jaga mereka baik-baik, kata utusan iblis darah itu pelan, lalu pupil mata iblis itu berkedip-kedip dengan pupil merah darah, dan suara yang sangat jahat pun perlahan bergema di ruangan ini. Baik, Baginda, kakak senior, maafkan aku. Xiao Yan menatap Yintong yang sangat jahat di depannya, bergumam dalam hati, lalu bersiap menyerang. Namun, sesaat kemudian, wajah Fentian, penguasa Paviliun Fenxiang, muncul di benaknya. Jelas, pria ini bernama Yin Yintong, tetapi Fentian telah dianggap sebagai muridnya sendiri selama ratusan tahun, dan tidak dapat membayangkan bahwa ia akan berakhir seperti ini. Xiao Yan masih merasa agak menyesal di dalam hatinya. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Kaki pertama. Kaki kedua, kaki ketiga. Xiao Yan berusaha sekuat tenaga untuk mengusir pikiran-pikiran lain, dan kemudian cahaya kaki yang menyilaukan memancar dari penguasa api abadi kuno di belakangnya. Blop, 3 ekor kuda raksasa berisi kekuatan api suci menyerang langsung ke pupil mata yang muncul di hadapan Gorevin. Xiao Yi dan roh berwajah hantu yang berkobar-kobar jiwanya pun tidak tinggal diam. Mereka berdua melancarkan serangan menyilaukan, menyerang Yintong. Ketiga orang ini, sungguh serangan yang kejam. Pada tingkat serangan ini, saya khawatir puncak Dodi hanya bisa menghindarinya untuk sementara, tetapi untungnya, Yintong adalah hasil kerja keras saya. Meskipun kekuatan api suci tidak dapat diintegrasikan dengan ras alien kita, kekuatan dalam tubuh orang ini sangatlah luar biasa. Asalkan dia bisa mengabdi pada klanku, itu sudah cukup. Setelah Gorevin selesai berbicara, Yan Qi merasakan ketakutan yang datang dari dalam dirinya, tetapi yang lain tidak menyadarinya. Tersedak, menghadapi serangan ketiga Xiao Yan, Yintong, yang matanya berwarna merah darah, tampak tidak takut sedikit pun, dan melangkah maju. Di bawah kakinya, energi darah jahat seperti asap tebal tiba-tiba meledak. Bum bum bum, setelah Yintong menyelesaikan semua ini, dia langsung mengangkat tangannya ke langit, menunjukkan momentum langit, dikelilingi oleh darah dan energi, dan dengan paksa memblokir serangan Xiao Yan dan ketiganya. Orang ini terlalu kuat, ya. Xiao Yi memperhatikan serangan ketiga orang itu dengan mudah dihentikan olehnya, dan tak dapat menahan diri untuk berkata, saat ini, bagaimanapun juga, ia berada di tanah api suci di antara sungai-sungai darah, dan kekuatan Xiao Yi terpengaruh olehnya. Ini bukan tekanan kecil, jadi wajar saja jika menghadapi orang ini cukup sulit. Orang ini sangat tidak biasa, lihatlah darah di sekelilingnya. Benda ini benar-benar ki emas iblis darah,
dan Ki Emas Iblis Darah adalah sumber utusan Iblis Darah. Murid catatan ini telah dirasuki iblis secara menyeluruh, aku khawatir. Ghostface Soul Yan juga mengatakan bahwa tekanannya meningkat pesat. Tidak adakah jalan lain? Tanya Xiao Yan dengan enggan. Tidak ada cara untuk melakukannya, tetapi metode semacam itu mungkin membutuhkan seorang prajurit abadi yang kuat untuk menggunakannya, dan itu terkait dengan kekuatan api jiwa berwajah hantu, kata roh api jiwa berwajah hantu itu. Senior, kamu. Xiao Yan juga sedikit terkejut saat mendengar ini. Hehe, aku hanyalah roh api suci yang menjaga kota iblis ini. Sedangkan untuk api jiwa wajah hantu, akan kuberikan padamu setelah kau membunuh iblis berdarah ini. Dan kau memiliki banyak bau yang familiar di tubuhmu, kata Ghostface Soul Flame Spirit. Ya, Xiao Yan sangat gembira saat mendengarnya. Susu. Namun, sesaat kemudian, pupil matanya yang tenang itu tiba-tiba membesar, lalu melesat langsung ke arah Xiao Yan. Kakak, cepatlah. Melihat ini, Xiao Yi merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan yang terkandung dalam serangan Yintong. Dia agak jauh dari Xiao Yan, jadi dia tidak bisa mendorong Xiao Yan, jadi dia hanya bisa berteriak. Sudah terlambat. Mendengar ini, Xiao Yan langsung mengerutkan kening. Tanpa ragu, tubuh Kaisar Dou yang mempesona tiba-tiba muncul di atasnya. Kekuatan api suci berwarna kaki menyelimuti tubuhnya, bagaikan Mars keemasan. Bang bang bang. Yintong yang jahat menyerang tanpa perlawanan apapun, langsung menghampiri Xiao Yan, lalu mengepalkan tangannya dan menyerang Xiao Yan. Dan serangan semacam inilah yang menyebabkan tubuh abadi Xiao Yan rusak parah. Membakar dupa, dan serangan Yintong baru saja mendarat, dan tiba-tiba beberapa kata muncul di sudut mulut Yintong, yang sangat terdistorsi, dan pupilnya berubah tanpa batas, yang cukup menyakitkan. Kakak senior, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan tentu saja antusiasme yang tak terhapuskan muncul. Pada saat ini, keduanya diselimuti oleh serangan yang begitu mengerikan, dan dunia luar tidak dapat mendeteksinya. Membakar, ini, berbahaya, pergi. Suara-suara terputus-putus muncul dari mulut Yintong, tetapi Xiao Yan, dengan mengandalkan persepsinya yang kuat, menemukan bahwa setiap kali kakak laki-laki Yintong berbicara, darah di sekitar tubuhnya menjadi semakin kuat dan bahkan ada jejak samar energi hitam yang terus-menerus bersaing dengan energi darah. Blok. Setelah beberapa saat, kedua serangan itu langsung berbenturan, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar dari mulut Xiao Yan langsung karena kekuatan serangan Yintong. Pergi. Melihat ini, pupil mata Xiao Yi memerah, dan sosoknya langsung bangkit, berubah menjadi kilatan api, dan dia langsung memukul mundurnya dengan jarak yang sangat jauh dengan kekuatan gelombang tiba-tiba itu. Kakak, kata Xiao Yi segera setelah melawan Yintong. Saya baik-baik saja, hanya saja ada sesuatu yang aneh terlintas di mata orang ini barusan. Xiao Yan menghilangkan tubuh abadinya dan berkata perlahan. Perasaannya barusan sungguh aneh, tetapi Xiao Yan yakin bahwa Not Tong saat ini, kurang lebih, masih memiliki jejak spiritualitas terakhir di dalam tubuhnya, dan barusan, jelaslah bahwa spiritualitas Not Tong telah terbangun sementara. Orang ini ternyata masih memiliki jejak spiritualitas terakhir yang tersisa di tubuhnya. Tepat ketika Xiao Yan terkejut, si pemakan jiwa berkata, "Senior, ada apa?" Xiao Yan buru-buru bertanya setelah mendengar ini. Orang ini, entah kenapa, telah mengalami kerasukan api suci, dan saat ini dia memiliki jejak spiritualitas terakhir yang tersisa, yang kemungkinan besar berkaitan dengan wajah hantu dan api jiwa, kata Soul Eater. Lalu mengapa roh api berwajah hantu ini tidak tahu? Kata Xiao Yan, aku tidak tahu, namun, jika kau bisa mengalahkannya, aku bisa menekannya untuk sementara. Meskipun itu tidak bisa menyelamatkan nyawanya, itu cukup untuk melakukan sedikit trik agar kau berhasil menghidupkannya kembali, kata Soul Eater. Oke, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pupil matanya berkilat dengan sedikit niat bertarung, masih banyak rahasia tentang kakak senior Yintong, Xiao Yan tidak ingin menguburnya seperti ini. Kakak, ada apa? Tanya Xiao Yi, tampaknya menyadari keanehan Xiao Yan. Wajah hantu senior, roh api jiwa. Mari kita bekerja sama untuk menekannya, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya. Orang ini, sepertinya punya kekuatan api jiwa wajah hantu. Dan saat Xiao Yan membuka mulutnya, api jiwa wajah hantu menemukan pupil mata iblis yang tertutup energi darah di depannya, tetapi jejak hitam muncul di bawah kakinya. Gas, seperti gas hantu. Apa? Xiao Yan dan Xiao Yi sama-sama terkejut begitu suara jiwa berwajah hantu itu jatuh. Aku tidak tahu detailnya, tapi dia memang memiliki kekuatan api jiwa berwajah hantu di tubuhnya. Roh api jiwa berwajah hantu itu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, ah. Saat semua orang sedang berbicara, Yintong di depannya menjerit kesakitan.
Ini, energi hantu. Tak lama kemudian, di antara Mu Yingying dan Yan Qi, suara Yan Qi terdengar seperti suara mengejutkan dari Sipo. Boom! Semua orang mengangkat kepala dan melihat tubuh Yin Yintong dipenuhi energi emas iblis darah. Pada saat ini, ia terus-menerus ditentang oleh hantu hitam yang sangat kecil, dan berkat perlawanan ini, warna darah di pupil Yin Yin juga melambat. Memudar perlahan, lakukan. Melihat ini, Xiaoyan juga tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir. Jika spiritualitas terakhir ini ditelan oleh energi emas iblis darah, Yintong pasti akan binasa. Meskipun saya tidak tahu apakah Yin Yintong masih memiliki kesempatan untuk dibangkitkan, Xiaoyan tidak akan tinggal diam dan mati. Sialan, kekuatan api suci itu begitu kuat. Melihat pemandangan ini, Gorevin di kejauhan menggelengkan kepalanya pelan, karena dia tahu Yintong dan 4 hari dari keluarga kerajaan Xuanling terluka parah. Meskipun pada akhirnya 4 utusan Gorevin bergabung dengan jemaat 4 hari dan memukuli Yintong hingga setengah mati, tetapi pada akhirnya mereka meninggalkan desahan lega, bahkan jika dia menggunakan Gorevin Gold Key untuk memeliharanya selama beberapa dekade, dia masih tidak bisa sepenuhnya menghapusnya. Tapi jika Anda menghitung waktunya, itu hampir sampai. Keluarga kerajaan Xuanling berasal dari 4 surga. Karena kalian semua telah gugur, semua murid dalam kompetisi sekte ini harus diubah menjadi pupuk terbaikku. Apa yang dia bicarakan, noda darah misterius di tubuh Yan Qi juga bergema, tetapi tidak ada yang menemukannya. Api jiwa wajah hantu. Mata roh api jiwa wajah hantu sangat ganas, dan ia yang pertama menembak, dan api biru terang perlahan menyebar keluar dari lava biru di bawah kakinya, lalu tanpa henti sedikit pun, ia langsung berhadapan dengan nada yang meronta. Pupil matanya menyatu. Boom! Api cian baru saja muncul di samping Yintong, dan tiba-tiba menimbulkan gelombang seperti tsunami. Saya melihat emas iblis darah jahat dan energi hantu pada Yintong terus terhenti, dan api cian kembali menekan darah. Ki emas iblis, setelah naik turun, bahkan aura ki emas iblis darah telah turun drastis. Aku juga ikut. Melihat ini, Xiaoyan tentu tahu bahwa dalam menghadapi hal jahat seperti ki emas iblis darah, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan api suci. Begitu suara itu jatuh, telapak tangan Xiaoyan, kristal api suci berwarna kuning kaki tiba-tiba muncul. Kristal kuning kaki seperti batu akik baru saja muncul, dan kemudian api kuning kaki yang luar biasa menyapu dengan panik energi emas iblis darah di tubuh Yintong pergi. Crash! Dengan serangan Xiaoyan dan roh berwajah hantu yang menyala-nyala, kekuatan dua api suci, aura jahat di tubuh Yintong itu turun drastis. Wengom! Namun, sesaat setelah situasi membaik, tiba-tiba terjadi guncangan di tubuh Yintong. Saat itu, kekuatan api suci Xiaoyan dan Ghost Face Soul Yan, termasuk kekuatan tersembunyi hantu di tubuhnya, langsung terguncang. Kematian. Setelah melakukan semua ini, darah di pupil Yintong banyak mereda, tetapi melihat penampilannya, itu masih dikendalikan oleh iblis darah. Tak lama kemudian, Giokin di punggung Yintong sedikit terangkat, lalu langsung muncul di angkasa, duduk dan berdiri. Tidak bagus, tapi tepat setelah melihat adegan ini, suara Yan Qi tiba-tiba muncul. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Yintong, sesuai namanya, orang ini dapat menjadi jenius nomor 1 di Burning Incense Pavilion dalam waktu singkat, dan dia secara alami mengandalkan bakat dan kekuatannya yang luar biasa. Yin Yintong tidak hanya berhasil mengolah harta karun balai rakyat, kekuatannya pun meningkat pesat, tetapi yang paling hebat dari Yintong adalah tata suaranya. Yin Yintong memiliki wawasan unik tentang suara sejak kecil, jadi jika dia menggunakan serangan sistem suara, saya khawatir tidak ada seorang pun di level yang sama yang berani melawannya, apalagi menambahkan senjata ajaib Yukin. Xiaoyi, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Turunlah dan lihat Mu Yingying dan Yan Qi. Di sini, senior Ghost Face Soul Yan dan aku akan mengurusnya. Xiaoyan menatap Yintong yang sudah siap pergi, dan tak kuasa menahan diri untuk berkata. Saat Gorevin mulai tenang dan menghabisi Notong, benih jiwa api suci di tubuh Xiaoyan menjadi semakin gelisah, itulah sebabnya keputusan ini dibuat. Oke, Xiaoyi langsung setuju, lalu kembali ke Mu Yingying dan yang lainnya. Orang ini, serangannya sangat kuat. Roh berwajah hantu dan api jiwa itu bercokol dalam lelehan Cian, matanya terpaku pada pupil mata di depannya, dan perasaan berat muncul. Dengan gerakan Xiaoyan dan yang lainnya, murid nada jahat itu, jari-jarinya dengan lembut memetik senar, tetapi setiap kali ada gelombang, akan ada fluktuasi energi yang sangat kuat pada senar. Sabu-sabu, dengan jentikan jarinya, gelombang suara berenergi dahsyat langsung menyerang Xiaoyan dan keduanya tepat di atas Qin Giok. Tubuh abadi. Melihat ini, Xiaoyan awalnya terkejut,
Tetapi kemudian dia tidak ingin diabaikan, dan langsung memanggil tubuh abadinya untuk mencoba bertahan. Putong, puff. Tak lama kemudian, roh api jiwa berwajah hantu di sampingnya memobilisasi lava Qian di bawah kakinya dan langsung menghadang mereka. Serangan sonik baru saja mengenai lava Qian, dan sepenuhnya diserap oleh lava Qian, tetapi Xiaoyan masih menemukan jejak fluktuasi energi yang menyerang tubuh abadinya melalui lava Qian. Serangan sonik orang ini sangat aneh. Melihat ekspresi aneh Xiaoyan barusan, roh api jiwa wajah hantu berkata, "Bang bang bang." Gelombang suara pertama begitu sederhana sehingga Xiaoyan dan keduanya mengambil alih, dan tiba-tiba Yintong menggerakkan tangannya dengan cepat, dan satu demi satu gelombang suara tirani menyerbu ke arah mereka berdua dengan panik. Bang bang bang. Serangan gelombang suara itu baru saja mengenai wajah hantu dan roh jiwa, dan raut wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah drastis, karena dengan persepsi jiwa yang kuat, Xiaoyan menyadari bahwa serangan gelombang suara kali ini berbeda dari sebelumnya. Bum bum bum, Xiaoyan tidak ragu-ragu lagi. Dia langsung mengerahkan kekuatan tumbukan untuk mendorong dirinya dan api jiwa berwajah hantu itu menjauh, dan berhasil menghindari serangan sonik itu. Adapun lava Qian yang berhenti di depan mereka berdua, yang dihancurkan oleh serangan sonik tidak tersisa. Serangan sonik ini benar-benar dapat mengabaikan kekuatan api suciku. Roh api jiwa berwajah hantu itu juga mengetahui keseriusan masalah ini dan berkata saat ini, "Senior, Yintong memang memiliki wajah hantu dan kekuatan api jiwa yang sangat lemah di tubuhnya, dan aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melawannya. Lain kali, aku akan menyusahkan para senior untuk memanggil jejak kekuatan di tubuhnya," kata Xiaoyan dengan suara berat. "Jejak kekuatan itu terlalu lemah. Aku akan berusaha sekuat tenaga," kata roh api jiwa wajah hantu dengan lembut. "Kakak senior, ayo kita bertanding sungguhan kali ini." Selesai berbicara, Xiaoyan memancarkan api suci berwarna kuning tanah yang ajaib ke seluruh tubuhnya, lalu ia langsung menyerang aliran serangan sonik yang terus-menerus itu. Weng om om, serangan sonik yang mengerikan terus terpancar dari piano giok di telapak tangan Yintong, dan Xiaoyan yang mengejarnya pun terpental ke segala arah. Adapun roh wajah hantu dan api jiwa, diselimuti api Qian, dan kristal api suci Qian juga perlahan muncul di tangannya. Ia tak tahu harus berkata apa, mencoba berkomunikasi dengan sisa kekuatan terakhir di tubuh Yintong. Di bagian terdalam tubuh Yintong, api Qian yang sangat lemah juga berdenyut perlahan, seolah-olah dimotivasi oleh roh wajah hantu dan api jiwa. "Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mu Yingying di bawah memperhatikan Xiaoyan melompat-lompat karena serangan gelombang suara yang mengerikan itu. Ia sangat khawatir dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menggerakkan matanya yang indah. Kekuatan Yintong adalah yang pertama di seluruh paviliun pembakaran dupa. Bahkan beberapa tetua pun tak mampu menandinginya. Dalam kompetisi sekte sebelumnya, ia mencapai Kaisar Do Bintang 8. Sekarang, aku khawatir kekuatannya akan lebih kuat. Meskipun kekuatan Xiaoyan bagus, menghadapi orang ini, itu terlalu. Yan Qi menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas merasa bahwa Xiaoyan agak enggan berurusan dengan Yintong sendirian. Namun, seharusnya tidak sulit bagi Xiaoyan, yang memiliki api suci, untuk menyelesaikannya. Melihat secercah kekhawatiran terpancar di mata Mu Yingying, Yan Qi berkata, "Kakak, kamu baik-baik saja." Mu Yingying merasa lega ketika mendengar kata-kata itu, lalu tiba-tiba menyadari perilaku aneh di tubuh Yan Qi, dan bertanya dari mulutnya, karena perasaan aneh ini berasal dari roh suci di tubuhnya. Sepertinya ada sesuatu di tubuh Yan Qi yang sangat tertolak oleh api suci Mu Yingying, tetapi Mu Yingying tidak dapat menemukannya. "Aku baik-baik saja," Mu Yingying berkata kepada Yan Qi, dan dia juga merasakan ketidaknyamanan di tubuhnya, tetapi saat ini matanya terfokus pada Yintong, dan dia tidak terlalu khawatir. Yin Potian. Sesaat kemudian, Yintong yang sedang duduk bersila di langit tiba-tiba bersiul, lalu jari-jarinya memainkan piano giok. Weng bersenandung. Begitu suara Yintong berakhir, lingkaran cahaya putih susu yang menyilaukan tiba-tiba muncul di piano giok. Kemudian, di bawah kendali Yintong, lingkaran cahaya itu berubah menjadi busur dan anak panah, menunjukkan serangan tipuan terhadap Xiaoyan. Pada busur dan anak panah berwarna putih susu, suatu kekuatan dahsyat yang seakan-akan dapat menghancurkan dunia, samar-samar tersebar di ruang ini, menyebabkan ruang ini mengalami kecemasan yang sangat serius. "Apakah kau menggunakan kemampuanmu yang sebenarnya?" Xiaoyan juga berhenti pada saat ini, matanya sedikit menatap busur dan anak panah berwarna putih susu yang tergantung di belakang Yintong. Baru saja,
Xiaoyan dihancurkannya untuk melarikan diri, sebenarnya, untuk mengulur waktu bagi Ghostface Soul Yan, tetapi sekarang Yintong telah menggunakan jurus pamungkas yang begitu kuat, Xiaoyan tentu saja bermaksud untuk menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Kalau begitu, ayo. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, senyum cerah muncul di sudut mulutnya, dan kemudian seberkas cahaya terang muncul di lengannya. Melihat ini, Xiaoyi tak kuasa menahan diri untuk berkata bahwa hanya dengan serangan kakak laki-lakinya saja, belum lagi para Do Emperor Bintang 7, bahkan beberapa Do Emperor Bintang 8 pun tidak takut sama sekali. Serangan tingkat ini mungkin sebanding dengan beberapa keterampilan bertarung di puncak Ordo Suci. Xiaoyan, meskipun orang ini hanya berada di tahap tengah Kaisar Do Bintang 7, dengan serangan tirani seperti itu, aku khawatir beberapa ahli Kaisar Do Bintang 8 sudah cukup untuk melawannya. Pavilion Fans yang benar-benar menemukan murid yang baik kali ini. Melihat ini, Yanqi tertawa lega. Metode orang ini benar-benar tak ada habisnya, tidak heran dia bisa membunuh keempat iblis darah itu. Hei, tapi kau harus kuat. Aku khawatir situasi hari ini tidak akan bisa diselesaikan. Sosok jahat seperti anak Gorevin itu berkata pelan, dia tampak tidak terburu-buru, dan perlahan memperhatikan Yintong dan Xiaoyan saling membantai. 4 jari di langit, panggil langit dengan 1 jari. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan hidup dan mati yang tak tertandingi, sombong dan mempesona, muncul dari jari-jarinya, dan langsung melesat ke arah pupil mata itu. Dalam cahaya jari besar tempat kekuatan hidup dan mati berpadu, ia tidak hanya membawa kekuatan hidup dan mati yang kuat, tetapi juga membawa kekuatan misterius yang ditakuti dunia. Yin, hancur. Yintong merasakan serangan Xiaoyan yang tak tertandingi, lalu berkata dengan lembut. Begitu dia selesai berbicara, busur dan anak panah berwarna putih susu di atas kepalanya, dengan aura yang merusak, melesat langsung ke arah serangan Xiaoyan. Bang bang bang, busur dan anak panah putih susu serta jari kehidupan dan kematian baru saja bersentuhan, dan tiba-tiba gelombang panas muncul dari pusat ledakan. Kuat sekali. Melihat ini, Xiaoyi tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening, lalu api cemerlang di tubuhnya menyembur keluar, membentuk penghalang alami di sekitar Mu Yingying dan yang lainnya. Si kecil ini, penguasa api suci yang terhormat. Tunggu saja, Yintong masih bisa diselamatkan. Wajah hantu dan api jiwa di samping juga berbicara sedikit. Kaca. Tak lama kemudian, terdengar suara pecah dari 2 sinar cahaya yang bertikai. Wah, kau masih terlalu muda. Namun, ketika suara yang menggelegar itu baru saja berakhir, Gorevin itu tertawa terbahak-bahak. Crash. Tatapan Xiaoyan menjadi serius, dan kemudian dia melihat bahwa kedua kekuatan yang awalnya saling berhadapan, jari-jari hidup dan matinya ditelan oleh sentuhan darah. Hahaha, aku, Xiaoyan, bisa menghancurkan keempat utusanmu, dan tentu saja aku bisa menghancurkanmu. Jangan remehkan aku. Napas Xiaoyan membumbung tinggi, lalu dia melihat busur dan anak panah putih susu melesat ke arahnya tanpa rasa takut, dan gelombang kegilaan mengalir ke dalam hatinya. Karena 1 jari tidak cukup, maka 2 jari. 2 jari menghancurkan langit. Suara Xiaoyan yang menindas bagaikan dewa perang yang tak terkalahkan. Dan saat suara Xiaoyan yang memaksa itu jatuh, seluruh tubuh Xiaoyan tiba-tiba dipenuhi dengan rasa kompresi yang kuat, dan kekuatan di tubuhnya menyapu liar ke arah ujung jarinya hampir pada saat yang bersamaan. Pantulan, macet, sebuah kekuatan dahsyat yang mengguncang dunia perlahan mengembun. Terima pukulan. Setelah beberapa tarikan napas, raut wajah Xiaoyan berubah muram. Jelas bahwa pukulan ini mengerahkan hampir seluruh tenaganya. Bum bum bum, suara Xiaoyan baru saja jatuh, dan tepat di atas jarinya, sebuah jari besar yang cukup besar untuk menghancurkan segalanya langsung dibanting olehnya dan melesat ke arah busur dan anak panah putih susu itu. Bang bang bang, saat Xiaoyan melancarkan serangan ini, tubuhnya melemah, dan auranya tiba-tiba menurun drastis, tetapi busur dan anak panah putih susu yang tampak tak tertandingi itu justru berada di jari Xiaoyan yang besar. Di bawah serangan dahsyat Mang, ia langsung tertusuk di tengahnya. Puff! Setelah busur dan anak panah putih susu itu dihancurkan oleh Xiaoyan dengan sekuat tenaga, pupil mata catatan di langit tiba-tiba menyusut, dan seteguk darah jahat berdarah langsung menyembur keluar. Perhatikan murid, ini kesempatan terakhir. Kau harus meraihnya untukku. Dan bersamaan dengan luka Yintong, api jiwa berwajah hantu di bawahnya tiba-tiba meledak, lalu api biru terang langsung menghantam tubuhnya dan menyapu dengan liar. Bum bum bum, di wajah hantu jiwa Yan, api cian melesat langsung ke arah Notong, yang untuk sementara mendapatkan kembali kewarasannya. Dan ketika Yin Yintong terluka parah oleh Xiaoyan, energi emas iblis darah tampaknya ditekan sementara,
dan pupil kembali ke warna dalam normalnya, lalu berkata, tetapi wajahnya pucat, seolah-olah tidak ada ingatan umum. Roh wajah hantu dan api jiwa, tidak terlalu buruk untuk menatapku. Melihat Yintong tiba-tiba kembali tenang, Gorevin itu juga tiba-tiba mengeluarkan suara. Sungguh aneh, mustahil untuk berhasil dengan wajah hantu dan api jiwa. Xiaoyan, hentikan dia. Beri aku 5 menit. Jiwa wajah hantu Yan juga tahu pentingnya masalah ini, dan sekarang kekuatan api jiwa wajah hantu di tubuh Yintong muncul, dan hanya dia yang bisa sementara menekan energi emas iblis darah di tubuhnya. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, berkata dengan suara berat, lalu berteriak pada Xiaoyi di bawah. Mau kemana? Teriak Gorevin tiba-tiba sambil melihat api jiwa berwajah hantu melesat ke arah murid bernada lamban itu. Lawanmu adalah kami. Sosok Xiaoyi dan Xiaoyan muncul tepat di depan Gorevin dan menghentikannya. Kamu mencari kematian, pergi. Noda darah muncul di tubuh anak Gorevin, lalu kekuatan jahat yang menyilaukan meledak seketika. Bang bang bang. Benturan kuat itu langsung membuat Xiaoyan dan Xiaoyi terpental cukup jauh. Aku ikut juga, dan Mu Yingying, yang berada di bawah, juga menyadari kezaliman Gorevin. Bayangan itu lenyap, dan ia menghampiri Xiaoyan. Dengan kekuatan ketiganya, ia mencoba untuk sementara menekan Gorevin. Namun, saat pertempuran menjadi semakin berani saat ini, mata semua orang terfokus pada Gorevin dan Yintong, dan mereka sama sekali tidak memperhatikan Yan Qi. Sejak Mu Yingying meninggalkan sisi Yan Qi, mata Yan Qi tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dan aura yang lebih jahat daripada Yintong perlahan keluar dari tubuhnya. Ledakan, dentuman. Orang ini sangat kuat. Xiaoyi terkejut dengan serangan iblis darah itu, dan langsung berkata, "Fusi." Xiaoyan menatap Gorevin yang bagaikan iblis di depannya, lalu langsung berkata tanpa daya. Ia tahu bahwa meskipun Gorevin itu memiliki setengah kekuatan, itu jelas bukan sesuatu yang bisa ia tangani sekarang. Kekuatan para elf Yiwo hanya mungkin untuk memiliki kekuatan pertempuran. Oke, melihat ini, Xiaoyi langsung setuju, lalu sebuah lingkaran cahaya indah perlahan muncul di atas tubuhnya, lalu langsung menghantam tubuh Xiaoyan di bawah tatapan terkejut Gorevin. Sabu-sabu, saat Xiaoyi menyatu dengan tubuh Xiaoyan, aura ganas yang tak tertandingi tiba-tiba muncul di tubuh Xiaoyan. Trik macam apa ini? Gorevin baru saja ingin menghentikan roh api jiwa berwajah hantu itu, tetapi mendapati aura di tubuh Xiaoyan langsung melonjak, dan dalam waktu singkat mencapai titik di mana ia bisa menghadapinya secara langsung. Kuat sekali. Mu Yingying di samping juga menggerakkan matanya sedikit, dan tak dapat menahan diri untuk berbicara. Iblis darah, kau sudah berbuat jahat, matilah. Setelah Xiaoyan dan Xiaoyi bergabung, kekuatan mereka tak hanya meningkat pesat, tetapi kekuatan api mereka pun semakin tinggi. Aku tidak tahu seberapa tinggi langit. Gorevin juga ragu-ragu. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. 1 kaki, 6 kaki. Pupil mata Xiaoyan dipenuhi warna api yang cemerlang, telapak tangannya dipenuhi api yang sangat menyilaukan, tak hanya memiliki kekuatan api suci, tetapi juga memiliki sebanyak 23 jenis aberasi. Kekuatan api yang tak tertandingi, menyatu menjadi 6 penguasa raksasa, menyapu Gorevin dengan panik. Serangan yang bagus. Namun, tingkat serangan ini tidak cukup. Utusan iblis darah itu juga tahu bahwa Xiaoyan di depannya tidak bisa diabaikan setelah menyatu dengan Xiaoyi. Kemudian, aura merah darah muncul dari tubuhnya, langsung menyerang ke 6 sinar raksasa Xiaoyan. Boom! Aura berwarna darah itu membawa aura jahat yang melahap segalanya. Setelah berhadapan langsung dengan cahaya setinggi 6 kaki itu, kekuatan Sisi terus-menerus ditelannya. Benar saja, masih agak pendek. Xiaoyan merasakan kekuatan yang meroket di tubuhnya, dan segera mengatakan sesuatu. Lapisan ketujuh memecah langit, kaki ketujuh, kaki yang menghancurkan langit. Detik berikutnya, aura yang kuat dan mengerikan di tubuh Xiaoyan, bagaikan pusaran yang mengejutkan, langsung meledak, lalu menyerang Gorevin dengan dahsyat. Bagus, begitulah caranya membuatku merasa penting. Ketika utusan iblis darah melihat serangan terakhir Xiaoyan, pupil matanya yang murni dan kekanak-kanakan juga memancarkan makna haus darah yang kuat, dan dia tidak langsung ragu. Energi darah yang menyilaukan itu seperti pegas, dan tiba-tiba miring keluar. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. 7 kaki untuk menghancurkan langit. Hancurkan untuk Lao Su. Xiaoyan juga merasakan kekuatan serangan tiba-tiba Gorevin, tapi dia tidak terlalu khawatir. Karena kekuatan penguasa langit pecah lapisan ketujuh tidak boleh diremehkan, dan dengan penggabungan Xiaoyan dan Xiaoyi, kekuatan mereka sudah mendekati puncak Kaisar Do.
Meskipun kekuatan tanah api suci baru ditekan pada tahap awal Kaisar Do Bintang 8, kekuatan aslinya masih cukup untuk melancarkan serangan yang menghancurkan segalanya. Xiaoyan, tidak apa-apa. Saat Xiaoyan dan Gorevin bertarung, roh berwajah hantu dari kejauhan berteriak pada Xiaoyan. Puff, saat suara Ghost Face Soul Flame baru saja jatuh, lapisan aura berwarna darah terus menyelimuti pupil catatan itu. Tubuhnya perlahan terisi oleh api cian, dan api cian itu terus melawan warna darah. Napas jahat, dan Yintong juga sangat lemah, tetapi napas yang terus-menerus adalah bukti bahwa masih ada peluang. Ying, kau urus saja kakak senior, serahkan saja pada kami. Xiaoyan pun mendengus dingin. Begitu kata-kata itu terucap, Mu Ying berlari ke Yintong. Dia merasa Yintong masih hidup saat ini, tetapi emas iblis darah begitu kuat di luar tubuhnya, saya khawatir dia harus kembali. Di pavilion, Ventian melancarkan gerakannya. Orang ini sangat kuat. Setelah menyelesaikan semua ini, roh wajah hantu dan api jiwa juga berlari ke sisi Xiaoyan dan berkata dengan suara yang dalam. Dengan kekuatan kita berdua, aku masih tidak percaya dia tidak bisa dihancurkan. Lakukan. Dengan kekuatan fusi Xiaoyi, kekuatan Xiaoyan meningkat pesat. Dengan tambahan wajah hantu dan api jiwa, mereka berdua bisa menghadapi Gorevin dengan setengah kekuatan mereka, yang cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya. Bum bum bum, begitu suara Xiaoyan jatuh, sebuah serangan menyilaukan meledak dari tangan mereka berdua, lalu mereka menyerang utusan iblis darah itu. Mereka akan terluka parah dalam sekejap. Sudah saatnya lelucon yang membosankan ini berakhir. Akhiri semua ini, Gorevin itu menatap serangan tirani Xiaoyan, dan tampak tak tergerak, hanya senyum aneh yang muncul di sudut mulutnya. Pergi, Xiaoyan dan keduanya tidak tahu alasannya, tetapi dengan serangan di tangan mereka, mereka meledakkannya. Bum bum bum, tepat saat Xiaoyan dan kedua serangan mengerikan itu baru saja keluar, sesosok hantu tiba-tiba muncul dari udara tipis, lalu dia mengangkat telapak tangannya dengan ringan, langsung menghancurkan serangan mengerikan itu. Kakak, Mu Ying yang berada di kejauhan baru saja mengangkat kepalanya ketika melihat pemandangan ini, dan secuil rasa takut membanjiri hatinya. Kisah Xuan Sansan hampir berakhir. Langkah selanjutnya adalah dunia hantu, lalu kisah Suner.